Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharaja Titis Putriananta dengan NIM akhir 26. Di sini saya akan mempresentasikan tentang layanan-layanan BK. Layanan dasar. Layanan dasar adalah proses pemberian bantuan kepada seluruh peserta didik melalui kegiatan klasikal atau kelompok yang terstruktur secara sistematis, bertujuan untuk mengembangkan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan mereka. Jenis layanan orientasi memperkenalkan peserta didik terhadap lingkungan baru yang dimasuki. Layanan informasi memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang informasi penting yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Bimbingan klasikal pemberian layanan secara langsung di kelas. Bimbingan kelompok pemberian layanan kepada sejumlah peserta didik melalui dinamika kelompok. Layanan penguasaan konten membantu peserta didik menguasai konten tertentu yang berguna dalam kehidupan. Layanan responsif. Layanan responsif adalah pemberian bantuan kepada peserta didik yang memiliki kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera. Sebab jika tidak segera dibantu dapat menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangan. Jenis konseling perorangan, bantuan tatap muka langsung antara konselor dan peserta didik untuk mengatasi masalah pribadi. Konseling kelompok, layanan kepada sejumlah peserta didik melalui dinamika kelompok untuk memecahkan masalah bersama. Konseling krisis, bantuan segera pada saat peserta didik mengalami kejadian yang mengancam atau darurat. Konsultasi, bantuan kepada pihak-pihak terkait untuk membantu peserta didik. Alih tangan, mengalihfungsikan penanganan masalah kepada pihak ahli lain yang lebih kompeten. Layanan peminatan dan perencanaan individual. Layanan peminatan dan perencanaan individual adalah proses pemberian bantuan kepada semua peserta didik dalam membuat dan mengimplementasikan rencana pribadi, sosial, belajar, dan karir berdasarkan pemahaman diri yang akurat, peluang yang ada di lingkungan dan tujuan yang realistis. Tujuannya adalah membantu peserta didik merencanakan masa depannya secara mandiri. Jenis penilaian individual membantu peserta didik memahami potensi, minat, bakat, dan kelebihan atau kekurangan diri melalui tes psikologis atau non-tes. Penyediaan informasi membantu peserta didik mencari dan memahami informasi terkait perencanaan pendidikan, lanjutan, dan karir. Penempatan dan penyaluran membantu peserta didik memilih kelompok belajar, kegiatan ekstrakurikuler, atau program studi atau karir yang sesuai dengan minat dan potensi mereka. Bimbingan perencanaan membantu peserta didik menyusun dan meninjau rencana pribadi, sosial, belajar, dan karir mereka. Dukungan sistem. Dukungan sistem adalah kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur, dan pengembangan profesionalisme yang tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik, tetapi bertujuan untuk memantapkan, memelihara, dan meningkatkan program bimbingan dan konseling secara keseluruhan. Jenis pengembangan profesi, peningkatan kemampuan profesional guru BK atau konselor melalui pelatihan, seminar, workshop, dan studi lanjutan. Konsultasi dengan guru dan staf sekolah. Kerjasama dengan personil sekolah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Kolaborasi dengan orang tua atau masyarakat. Menyelenggarakan program kerjasama dengan pihak luar yang relevan. Manajemen program, kegiatan administrasi, perencanaan, pengembangan program, dan evaluasi layanan BK. Pemanfaatan sumber daya dan infrastruktur, penggandaan ruang BK khusus, alat penunjang layanan, dan pemanfaatan teknologi informasi. Peneliti dan pengembangan, melakukan penelitian tindakan kasus PTK atau riset terkait masalah peserta didik untuk perbaikan program BK.